Dah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum ila yaumil yub'atsun, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga nur iman dan Islam senantiasa tertanam kokoh dalam kalbu kita. Salawat serta salam selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah mengantarkan kita ke jalan kebenaran hidup, yakni dinul Islam, yang kebenarannya dapat dibuktikan sejak dulu, sekarang maupun di masa mendatang. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, mohon maaf saya terlambat. Tadi saya jam 5:15 sudah berangkat pengajian di Ngoro Mojokerto, dan ternyata biasanya jam 6.30, ternyata dimulai jam 7.25. Nah, akhirnya ya saya keluar dari masjid pesantren ya Ma'had Bustanul Quran Fajar Shodiq Nurul Azhar Porong, ya tempat pesantren kami sendiri. Keluar dari sana jam 8.10, terus mampir ke rumah, akhirnya ganti motor aja, kalau pakai mobil malah nggak nyampe nanti. Nah, akhirnya kesini pakai motor, bawa buku. Ternyata sampai di Nginden ya disasarkan juga gitu oleh Google. Nah, karena pertama kali saya kesini. Yang kedua, sebagaimana yang telah tertulis dalam undangan, materinya adalah tentang masalah pemurtatan dengan cara hipnotis dan brainwashing. Ini sangat penting kita kaji. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak rela terhadap kamu sebelum kamu mengikuti millah mereka, yang diterjemahkan bahasa Indonesia millah itu agama. Nah, ini perlu kami jelaskan biar kita tidak mengalami salah paham. Pada ayat itu memakai kata millah, bukan din, bukan hatta tattabi'a dinakum, tapi hatta tattabi'a millata dinahum. Nah, ini hatta tattabi'a millatahum. Jadi millah bukan din. Nah, millah ini banyak pengertiannya. Kami gambarkan yang pertama, kalau itu diartikan agama saja, itu masih kurang pengertian itu, belum mencakup secara makna millah. Memang millah itu juga bisa diartikan agama, tapi itu masih belum mencakup dalam pengertian yang utuh. Sebab apa?
Di ayat tersebut dikatakan walantarto ankal Yahud, orang-orang Yahudi, ya. Kemudian orang-orang Kristen. Nah, agama Yahudi kalau dikatakan mereka tidak akan rela terhadap kamu, ya, orang Yahudi tidak rela pada kamu sebelum kamu masuk agama mereka, ini nanti kontradiktif dengan realitas. Ya, realitas agama Yahudi. Sebab apa? Agama Yahudi itu agama rasialis. Agama yang boleh diikuti oleh orang-orang Yahudi. Orang lain nggak boleh ikut masuk ke agama Yahudi. Ya, nggak boleh ikut masuk agama Yahudi. Nah, boleh ikut kalau seandainya kita bukan orang Yahudi, masuk ke lingkungan Yahudi, meskipun kita mengakui dan mengikuti tata cara ibadah Yahudi dan mengaku ikut agama Yahudi, itu tidak diterima begitu saja. Itu sampai keturunan yang kesekian, sampai ke-10 pun belum tentu diterima. Lah kalau seperti siapa kayak Benjamin Kateng, namanya siapa dulu itu? Dia dulu kan PMII dulu ya, PMII. Dia sudah meninggal. Setelah dia kuliah di Israel, dia mengaku sudah beragama Israel. Pada kita, yaitu ditertawakan oleh Yahudi. Baru aja dia satu keturunan mengaku masuk agama Yahudi, nggak akan diterima. Lah terus apakah salah ayat itu? Benar, ya. Surat Al-Baqarah ayat 120 itu benar. Milah itu bukan hanya agama, tapi juga bisa diartikan dengan program, kehendak, mitos, ya, skema mereka. Contohnya apa sih? Sebagai contoh, kalau kita rumah atau tempat duduk pesawat terbang, kira-kira di Manyar sini ada enggak, atau di perumahan yang lain ada enggak nomor rumah itu 13? Enggak ada. Pesawat, nomor kursi pesawat enggak ada juga. Hotel, kenapa? Angka. Yang membuat mitos itu siapa? Yang kemudian dipercaya seperti itu. Nah, disinilah kita tahu bahwa itu dibuat oleh Yahudi, dibuat mitos, dan mayoritas pebisnis dunia, sedunia, ya, para pebisnis, bahkan bukan hanya pebisnis ya, itu meyakini angka 13 itu angka sial. Siapa yang membuat? Yahudi. Untuk apa? Nah, enggak tahu kan? Inilah pentingnya kita belajar Yudaisme dan Kristologi itu. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan, buat apa belajar Kristologi, belajar Yudaisme, belajar kitab sucinya orang lain, kitab sucinya sendiri belum dibaca kok. Nah, memang betul kita harus berulang kali mengkhatamkan Al-Quran, tetapi kita ya tidak boleh menutup mata mengkaji ilmu-ilmu yang lain. Nah, contohnya kasus mitos angka 13. Ada yang tahu kira-kira? Tidak tahu kan? Nah, ini juga sama dengan kita ini di brainwashing oleh Yahudi. Sekaligus ya terhipnotis kita. Jadi ceritanya begini. Ini ada kaitannya dengan kasus Palestina.
sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak, karena Nabi Ibrahim terbukti taat, patuh, tunduk kepada Allah secara total, ya, Islam secara kafah, maka Allah memberikan hadiah. Ini versi Yahudi, ya, versi Yahudi. Memberikan hadiah apa? Memberikan hadiah tanah perjanjian, promised land, yang luasnya mulai dari sungai Nil yang ada di Mesir sampai sungai Efrat yang ada di Irak. Dan ini tertulis di dalam kitab suci Yahudi, dalam Taurat Yahudi, kitab Kejadian. Tertulis. Nah, setelah itu Nabi Ismail lahir. Ya, Nabi Ismail lahir. Nabi Ismail lahir, kemudian ketika Nabi Ismail usia 13 tahun, Nabi Ibrahim berusia 99 tahun. Apal ya? Ketika Nabi Ismail usia berapa tadi? 13 tahun, Nabi Ibrahim usia 99 tahun, keduanya disunat bersama di hari yang sama. Ditegaskan begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Ismail itu adalah anak sah Nabi Ibrahim. Ya, anak sah Nabi Ibrahim, dan sebagai satu-satunya anak sulung, anak yang pertama. Menurut hukum Yahudi, anak sulung atau anak pertama adalah pewaris utama dari harta bapaknya. Dan sebagai pengganti bapaknya, ketika bapaknya meninggal, maka yang punya tanggung jawab penuh dalam rumah tangga adalah anak sulung. Anak sulung punya hak waris 2 kali lipat daripada anak kedua dan seterusnya. Ini ceritanya. Berarti yang kalau seandainya Nabi Ibrahim mendapatkan tanah perjanjian dari Allah, pewaris utama adalah Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, berarti Nabi Ismail usia 14 tahun. Tahun itulah kelahiran Nabi Ishak. Ya, ketika Nabi Ibrahim usia 100 tahun, lahirlah Nabi Ishak. Berarti usia Nabi Ismail 14 tahun. Faham ya? Pelan-pelan dulu. Jadi kita menalar. Mengapa kemudian ada keyakinan angka 13 itu angka sial? Ya. Faham ya tadi? Nabi Ibrahim berusia berapa ketika Nabi Ismail disunat? 99. Nabi Ismail usia 13 tahun. Ketika Nabi Ibrahim usia berapa Nabi Ishak lahir? 100 tahun. Berarti usia Nabi Ismail
14 tahun lahirlah Ishak. Setelah Nabi Ishak disapi berarti usia 2 tahun. Berarti usia Nabi Ismail 16 tahun. Nah, saat itulah Nabi Ismail mengajak bermain Nabi Ishak. Usia 16 tahun dengan usia 2 tahun bermain. Ada rasa cemburu di hati ibunya Ishak. Siapa ibunya Ishak? Sarah. Ibunya Ismail? Hajar. Betul ya? Hajar itu apanya Nabi Ibrahim? Istri. Sebelum jadi istri, seorang budak. Benar, seorang budak seperti budak-budak umum itu. Nah, menurut penjelasan dari seorang Rabi Yahudi yang memiliki otoritas tinggi, pokoknya yang paling berwibawa di kalangan agama Yahudi pada abad pertengahan, yaitu Rabbeinu Shlomo ben Yitzhaki. Rabbeinu Shlomo ben Yitzhaki. Kalau dalam bahasa kita, Robi kami Sulaiman bin Ishak. Rabbeinu Shlomo ben Yitzhaki disingkat Rashi. Disingkat Rashi atau Robi Rashi biasanya, atau Rashi gitu aja. Rashi ini hidup pada abad pertengahan di Prancis. Dia seorang Robi yang wibawanya luar biasa di kalangan Yahudi, menyatakan dalam menafsiri kitab Kejadian tentang pengertian budak Hajar itu adalah Hajar atau Hagar ya. Hajar atau Hagar itu adalah seorang putri Raja Mesir yang kagum atas mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan berkeyakinan daripada putriku aku jadikan istrinya seorang raja kafir, lebih baik menjadi apa? Lebih baik menjadi istri bagi Nabi Ibrahim. Jadi perlu dikasih garis bawah tentang pengertian budak yang dilabelkan pada Siti Hajar. Itu diakui oleh Robi Shlomo Robi siapa tadi? Shlomo ben Yitzhaki, disingkat Rashi. Paham ya tentang statusnya Siti Hajar? Itu bukan budak-budak biasa, itu putrinya seorang raja. Daripada dinikahkan kepada raja yang kafir, lebih baik menjadi istrinya. Nah, ini. Nah, kalau seandainya hanya sebagai budak, untuk apa dicemburui? Kan gitu kan? Nah, Sarah cemburu. Usirlah seorang hamba itu beserta anaknya, karena ia tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku. Nah, karena Sarah mengatakan seperti itu, maaf ini versi kitab sucinya Yahudi yang juga disucikan oleh Kristen. Di kitab Kejadian kan urut kan itu cerita itu, gampang itu.
Nah, akhirnya Nabi Ibrahim jengkel. Terus malam harinya diceritakan dalam kitab Kejadian itu, Nabi Ibrahim diberi firman oleh Allah yang isinya, janganlah kamu kesal terhadap apa yang dikatakan oleh Sarah istrimu, sebab yang dikatakan itu memang benar, bahwa yang akan disebut sebagai keturunanmu adalah yang berasal dari Bani Ishak, ya, berasal dari Bani Ishak, yang dari jalur Nabi Ismail dinyatakan bukan keturunan Nabi Ibrahim. Ini lah, terus berarti perintah menyunat Nabi Ismail yang disunat bersama Nabi Ishak itu bagaimana? Inilah yang membuat orang-orang Yahudi kelimpungan. Kan sudah ada hukum secara syah dari Allah bahwa Nabi Ismail itu adalah anak sah, anak sulung Nabi Ibrahim. Buktinya apa? Buktinya Nabi Ismail yang hidupnya serumah dengan Nabi Ibrahim disunat bersama. Waktu itu disunat usia 13 tahun. Dengan adanya ayat ini, cerita Nabi Ismail usia 13 tahun disunat, maka orang-orang Yahudi membuat mitos bahwa angka 13 itu adalah angka sial. Karena sebenarnya yang menjadi ahli waris tanah perjanjian, the promised land, adalah Nabi Ismail, bukan Ishak. Dan ini ternyata apa? Sudah menyebar keyakinan ini ke seluruh dunia. Termasuk kita juga begitu. Mungkin kalau ada perumahan, kita beli rumah dikasih nomor 13, kita tidak mau. Bisa jadi. Dan itu kita tidak pernah membuat pernyataan untuk membantah bahwa itu adalah mitos, tidak benar. Nah, siapa yang membuat itu? Yahudi. Jadi istilahnya mereka membuat pemurtatan terhadap kita, bukan dalam arti kita masuk ke agama mereka, tidak, tapi kita masuk dalam konsep, mitos, program, skema yang dibuat oleh mereka. Nah ini, masih banyak contoh-contohnya. Ya, contohnya masih banyak. Apa itu? Bapak-bapak, kita masih sering mendengar ucapan salam berapa agama di Indonesia itu? 6. Ya. Waktu salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus damai sejahtera bagi kita semua. Terus Om Swastiastu. Terus salam budaya dan seterusnya. Yang menyuruh kita mencampur seperti itu siapa?
Presiden ya. Kita nurut. Nah, maaf saya minum sebentar ya. Saya tadi belum sempat minum. Ada yang bawa apa? HP-nya ada aplikasi Bible? Ada? Enggak punya? Hah? Ya coba, enggak apa-apa. Ada yang bawa Bible? Enggak ada ya? Coba dilihat di aplikasi di Google. Surat kiriman Yohanes kedua. Ya, bukan Injil Yohanes loh ya. Surat kiriman Yohanes kedua pasal 1 ayat 3. Surat apa tadi? Surat kiriman Yohanes kedua atau Yohanes 2 biasanya. Surat kiriman atau 2 Yohanes ya. Surat kiriman Yohanes kedua pasal 1 ayat 3. Udah ketemu? Ketemu ya? Tolong baca keras-keras bunyi ayatnya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Anugerah belas kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Sang Anak menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ya, cukup. Itulah ajaran damai sejahtera bagi kita semua. Itu diambil dari ayat surat kiriman Yohanes kedua pasal 1 ayat 3. Dan itu kita baca, kita ikut-ikutan. Dulu Bani Israel sudah diingatkan oleh Allah. Ya, di kitab Keluaran, di kitab Ulangan jelas, di Taurat ya, kitab Ulangan, di Al-Qur'an juga sama. Kita diingatkan tentang kisah Bani Israel ya, yang diambil perjanjiannya dengan Allah. Tertulis pada surat Al-Baqarah ayat 42. Itu perjanjiannya. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu tahu. Itu diantara isi perjanjian yang diambil oleh Allah dari Bani Israel. Ya, perjanjian itu. Nah, kalau kita mengungkap tentang bagaimana perjalanan hidup Bani Israel, baru saja diselamatkan oleh Allah dari genosid Fir'aun, Bani Israel menyembah patung sapi. Cukup Pak itu. Yang lebih parah adalah yang kemudian diaplikasikan ke kita. Pada tahun sekitar 922 sebelum Masehi, Nabi Sulaiman wafat. Kerajaan Bani Israel pecah jadi 2. Kerajaan utara terdiri dari 10 suku Bani Israel bernama Kerajaan Israel, beribu kota di Samaria. Yang kerajaan selatan terdiri dari 2 suku Bani Israel,
bernama kerajaan Yudea atau kerajaan Yehuda, yang kemudian kita kenal dengan istilah kerajaan Yahudi atau suku Yahudi, beribu kota di Yerusalem. Setiap tahun ada ibadah tahunan yang seperti kita setiap tahun ada ibadah sholat Idul Fitri. Nah, syarat ibadah tahunan Bani Israel ini adalah mereka harus berkumpul jadi satu. Di depan mereka itu ada tabut menghadap ke, ya, menurut mereka itu istilah Bet Hamagdasa. Nah, bahasa Arabnya Baitul Maqdis, yang sekarang itu adalah Masjid Al-Aqsa, menghadap ke sana. Makanya sampai sekarang itu ada Wailing Wall, tembok ratapan yang biasa orang-orang Yahudi melakukan pertobatan atau baca kitab sucinya ada di tembok ratapan. Itu kan berdampingan dengan Masjid Al-Aqsa. Nah, mereka ini karena syarat sahnya ibadah itu di depan mereka ada tabut. Tabut itu kan berisi apa? Loh batu atau batu yang ditipiskan, diukir tulisan ayat-ayat Taurat. Nah, karena satu-satunya tabut yang berisi kitab Taurat adalah ada di Yerusalem, maka 10 Bani Israel untuk beribadah tahunan itu ya harus ke kerajaan selatan. Nah, kalau setiap tahun seperti ini, itu yang dikhawatirkan oleh raja kerajaan utara. Terutama pada masa Raja Ahab, mereka dibuatkan ritual, ya, ibadah tahunan yang mencampur antara ajaran Allah yang diberikan kepada Nabi Musa dengan ajaran-ajaran kepercayaan lain. Akibat mereka melakukan sinkretisasi agama atau mencampur aduk agama inilah, maka Allah murka dan membiarkan 10 suku Bani Israel yang berada di kerajaan Israel Utara ini dihancurkan atau dibinasakan oleh Raja Sargon kedua dari Asyur, ya, tahun 723 sebelum Masehi atau 200 tahun setelah kematian Nabi Sulaiman alaihissalam. Dihancurkan, dibinasakan, keberadaan mereka kemudian tidak diketahui sampai sekarang. 10 suku Bani Israel ini. Oleh karena itulah saudara mereka yaitu suku Yehuda yang kemudian kita sebut sekarang ini secara total Yahudi yang berada di kerajaan selatan, menyebut mereka dengan istilah the 10 lost tribes of Israel, 10 suku Bani Israel yang hilang. Suku Naftali, suku Zebulon, suku Yusuf, suku Simeon atau Samun, ya, suku Lewi dan seterusnya, udah keberadaannya tidak diketahui. Amblas. Nah, yang masih selamat lari ke kerajaan selatan, kerajaan Yudea atau kerajaan Yehuda, ke Yerusalem sana. Ternyata penyakit sinkretisasi, penyakit kecenderungan mencampur aduk ajaran agama, ya, yang dari Allah dicampur dengan kepercayaan lain, juga melanda kerajaan selatan yang mengakibatkan
Allah membiarkan mereka dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia yang sekarang kita sebut Irak itu. Mereka dihancurkan tahun 586 sebelum Masehi. 586 sebelum Masehi, yang kerajaan utara dihancurkan Raja Asyur yang bernama Sargon tahun 723 sebelum Masehi. Nah, istana yang dulu dibangun megah oleh raja atau Nabi Daud dihancurkan. Tabut yang berisi kitab Taurat dihancurkan. Baitul Maqdis, Bait Hamaqdasa atau Baitullah yang sekarang kita sebut komplek Masjid Al-Aqsa itu juga dihancurkan. Ya, udah dihancurkan semua. Nah, penduduknya yang masih hidup dibawa ke penjara Babel. Gambaran penjara Babel itu seperti Gaza gitu. Ya, nggak boleh keluar masuk seenaknya, yang namanya penjara besar. Dan itulah bagi orang-orang Yudea atau Yehuda atau Yahudi merasakan penderitaan yang luar biasa. Mereka tidak boleh menyebut nama Allah. Mereka tidak boleh menyembah Allah. Dan tidak boleh memakai bahasa Ibrani sebagai bahasa pergaulan mereka. Ini. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mencampur aduk agama. Maka kita pun, supaya negeri tanah air kita hancur, gampang caranya. Apa? Suruh aja nyampur aduk agama. Selesai sudah. Pasti nanti Allah marah dan kita akan dihancurkan oleh bangsa lain. Sama kasusnya. Ya, coba cek itu sejarahnya Bani Israel. Hanya saja kita ini dikasih cerita oleh Allah dalam Al-Quran begitu panjang lebar tentang Bani Israel, tapi kita tidak paham. Ya, ini. Jadi bagaimana cara orang memurtadkan kita? Ya itu tadi caranya. Ya, gampang bagi mereka karena kita tidak mengerti. Dicampur aduk seenaknya. Lah kira-kira ya kapan kita mau bertobat dari mencampur aduk agama? Kalau nggak mau bertobat, ya fantadiris saat, tunggu saat kehancuran bangsa, umat dan negara kita. Bisa jadi kita menjadi tamu di negeri, sebagai tamu asing di negeri sendiri. Sama persis seperti Bani Israel ini. Kita dapat cerita Bani Israel diambil sebagai cerita begitu saja, tanpa kita ambil ibrah apa yang terkandung di kisah-kisah itu. Jadi cara memurtadkan itu tidak hanya keluar dari agama Islam secara formal, enggak begitu. Kalau orang Yahudi, bagaimana orang ini meskipun ya mengaku beragama Islam, tapi pemikirannya, keyakinannya, tata cara hidupnya, ideologinya sudah di luar ajaran Islam.
Inilah cara-cara mereka. Tampaknya sederhana, dan itu ternyata sudah terjadi pada diri kita. Bapak-bapak dulu ada yang senang drum band, yang ikut drum band. Ikut ya? Waktu sekolah. Sering melantunkan lagu Havanadila atau Babylon River. Enggak, untung. Itu saya sempat kaget juga saat di acara salah satu televisi swasta. Dulu kan ada itu ya, di hari Ahad malam di pemandu acaranya Bob Tutupoli tembang kenangan apa lagu kenangan? Tembang kenangan ya. Nah, itu banyak ibu-ibu berjilbab berserta suaminya, jelas suaminya juga muslim, ibu-ibu itu juga muslim, diajak menyanyikan lagu Babylon River atau Havanadila, dan itu adalah, kalau Babylon River itu adalah sama Havanadila, itu himne Zionisme. Ya, himne Zionis. Kita nggak paham. Ya, saya bisa bicara gini ya karena memang dolanan saya itu waktu saya mimpi di Swiss itu ya di museumnya Zionis itu. Coba lihat yang punya nomor WA saya. Profil WA saya itu kan foto saya di Museum Zionis di Basel, Swiss itu, berbatasan dengan Jerman. Itu foto saya itu. Itu kan tulisannya artinya itu kan bahasa Jerman kan itu. Museum Zionis Yahudi di Basel, Swiss. Betul Ustaz Jihad ya? Nah, ada gambarnya itu. Iya betul. Nah itu ada tulisannya itu. Bisa baca itu tulisannya, bahasa apa itu? Bisa baca kan? Ya terus? Ya. Jadi Museum Yahudi di Swiss. Itu di kota Basel. Ya. Ya pas di museum itulah Kongres Zionis pertama kali. Ya. Kongres Zionis pertama kali, dan saat itu didirikanlah organisasi Zionis Yahudi Internasional yang bertujuan mendirikan negara Israel di Palestina. Ya di situ. Ya. Nah, bagaimana programnya, caranya, pokoknya luar biasa mereka. Saya ulangi lagi, ya, mereka dengan begitu indah, dengan teori teosofinya, semua agama adalah benar, ya kan? Bapak-bapak masih ingat tahun 82 saat menterinya waktu itu siapa? Tahun 82 Fuad Hasan. 79 Fuad Hasan ya. Iya betul. Dan itu sudah diprogram zamannya Daud Yusuf. Ya kan? Daud Yusuf. Dan itu ada program pemurtatan bahasa Indonesia dan pemurtatan budaya Indonesia. Jadi Daud Yusuf memerintahkan kepada atau menginstruksikan pada rektor IKIP ya, di beberapa perguruan tinggi IKIP waktu itu, supaya mahasiswanya yang di jurusan sastra
mendaftar kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Kira-kira kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab apa aja dulu? Musyawarah, terus mukodima. Masih ingat bapak-bapak ya mukodima? Yang muda-muda udah nggak tahu. Terus Al-Jabar, masih ingat ya? Ilmu hayat, masih ingat ya ilmu hayat? Algoritma, sekarang jadi logaritma ya. Syukur, modin, terus bayan. Dulu ada perangkat desa namanya bayan, betul Pak ya? Sekarang hilang, nggak ada. Setelah kosakata ini didata, semua di list, maka dicarikanlah penggantinya. Yang dari bahasa Arab dihilangkan. Sehingga di buku-buku sekarang ini nggak ada istilah mukodimah, nggak ada, diganti dengan pendahuluan. Ya, itu. Dulu UUD 45 mukodimah apa preambul? Dulu mukodimah. Cara-cara mereka. Nah, termasuk di ajaran PMP mengajarkan bahwa semua agama itu adalah sama. Terus berlanjut sampai sekarang muncul salam 6 agama. Yahudi, Israel juga sama dulu. Mengapa mereka bisa hancur? Gara-gara sinkretisasi agama. Oleh karena itu tidak usah heran mengapa bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa maju ya, itu mendorong kita supaya meyakini adanya kesamaan kedudukan agama-agama. Ya, supaya apa? Supaya negeri kita menjadi negeri yang keropos. Istilah Zionis internasional, the Carton House, rumah karton. Tahu rumah karton ya? Rumah-rumahan terbuat dari karton, dicat bagus, tampak indah. Ketika didatangi oleh anak balita dengan tangan kosong, anak balita ini menekan rumah karton, maka rumah itu akan ambruk. Ya, ini maaf, ini masih Yahudi saja, belum Kristen loh ya. Jadi orang-orang Yahudi tidak menghendaki kita masuk ke agama mereka, keluar dari Islam masuk ke agama mereka, tidak. Tapi mereka ini menghendaki kita mengikuti mitos, keyakinan buatan mereka. Buatan loh ya, bukan agama mereka, beda loh ya. Mitos, kisah, khayalan, tahayul, kan gitu. Program, skema yang dibuat oleh mereka. Termasuk, ini hati-hati, termasuk saat Kongres Generasi Sedunia di Zurich tanggal 1 sampai tanggal 3 September tahun 2011. Nah, karena waktu itu saya ada di Bern, ibu kota Swiss, kami dimintai tolong sama kedutaan supaya kami menjadi observer
kontingen Indonesia. Waktu itu kontingen Indonesia itu mahasiswa 39 mahasiswa dari perguruan tinggi ternama di Indonesia. Itu saya mendampingi mereka. Nah, apa programnya di antaranya? Tampaklah di situ ada keinginan negara-negara maju menjadikan penduduk negara-negara yang sedang berkembang termasuk negara Indonesia untuk menjadi modern slavery, masuk dalam lingkaran modern slavery atau perbudakan modern, yang sebenarnya kita sudah lama diingatkan oleh Al-Quran, diingatkan oleh Allah dengan istilah, ya gambarannya di surat Al-An'am. Apa arti Al-An'am? Binatang ternak. Dan mohon maaf, seperti kita ribut-ribut baru-baru ini urusan partai, karena pemilu, urusan legislatif dan presiden, ternyata banyak partai-partai ternak yang memang diternak oleh mereka. Dan kita maunya juga dijadikan ternak. Ini cara mereka begitu. Sehingga kita nggak ada istilah lagi dengan ideologi ini. Kalau dulu, mohon maaf, ya, bapak-bapak dulu kalau mempertahankan ideologinya rela dihukum, ditangkap oleh Laksus, oleh Kodim, oleh Polres, gara-gara urusan partai. Karena apa? Memperjuangkan ideologi. Orang-orang PKI rela berkorban demi ideologinya, komunis. Orang-orang sosialis juga begitu, orang nasionalis. Ya, dulu nasionalis itu kan ada dua ya. Bapak-bapak masih ingat? Jadi itu. Tapi sekarang bagaimana? Nggak ada istilah yang memperjuangkan ideologi. Yang diperjuangkan adalah kepentingan dan kekuasaan, bukan ideologi. Apalagi ideologi Islam nggak akan diperjuangkan sekarang. Inilah cara-cara mereka. Maaf, ini selesai jam berapa ini? Ini masih belum urusan Kristen loh ya. Ini masih Yahudi loh. Jadi istilahnya kita dimurtadkan, ya, secara perilaku, pemikiran, ya, meskipun kita mengaku sebagai orang Islam. Bahkan perlu diingat, Yahudi mendirikan organisasi yang berbahaya sedunia, didirikan di Indonesia pada tahun 1764. Tahun berapa? 1764. Apa nama organisasi Yahudi ini? Freemasonry. Kita kenal Freemasonry, tapi di Indonesia berdiri tahun 1764 dan dibubarkan oleh Bung Karno tahun 1962. Berarti 198 tahun berdiri di Indonesia.
Dan itu ada kaitannya dengan VOC. Oleh karena itu perlu diingat-ingat, Yahudi sangat mengenal internisnya bangsa Indonesia. Ya. Istilah orang Jawa pong, ngerti jeroane wong Indonesia. Bayangkan kita jauh sebelum merdeka, mereka sudah bercokol kuat di Indonesia. Bahkan VOC itu siapa? Yaitu organisasi dagangnya Freemason itu. Bahkan mereka punya perusahaan pengoboran minyak di Kalimantan Timur, yaitu di Balikpapan, yaitu Yunokal. Ya, sekarang kemudian diambil alih oleh Chevron. Nah, sekarang diambil alih oleh Pertamina. Termasuk pengasuh rohaninya Chevron adalah saya. Nah, jadi itu. Terus kita diajari oleh siapa? Muridnya seno guru-gurunya dengan falsafah hidup Jawa, mangan ora mangan sing penting kumpul. Nggak taunya di Kalimantan Timur tambang emas hitam luar biasa, yaitu minyak dan gas alam. Nah, ini kita dimurtadkan secara pikiran perilaku kita, meskipun kita mengaku Islam. Cara mereka begitu. Nah, sudah banyak contoh ya. Nanti banyak contohnya sebenarnya. Sekarang barulah ke Kristen. Nah, kalau yang tentang Kristen, ayat itu hatta tattabi'a millatahum, sebelum kamu mengikuti agama mereka, dalam arti religion itu. Dan itu ada dua Kristen ini dalam memurtadkan kita. Yang pertama, ada istilah Christianity without religion. Apa maksudnya? Berpikiran berperilaku Kristiani meskipun tidak beragama Kristen. Itu awal, tahapan awal. Ya, tahapan awal. Bapak-bapak mungkin nggak sadar, mungkin juga adik-adik dan kita sendiri juga nggak sadar. Waktu TK dan SD diajari, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Betul ya? Bu guru wajib hafal dulu kan, bu guru TK. Terus meletus. Yang meletus itu balon warna, kenapa kok bukan merah? Karena hijau di Indonesia itu lambangnya adalah lambang beragama Islam. Hatiku jadi kacau. Dan itu dinyanyikan terus berulang kali mulai TK sampai SD. Ya, kita nggak sadar itu lagu. Ya, dulu kan apa ya, yang namanya seni budaya itu sebagai lambang dinyanyikan itu. Nah, kita nggak sadar. Nah, yang awal adalah, mohon maaf saya kasih gambaran yang jelas. Bagaimana Kristen memformat cara berpikir kita, bahwa orang Kristen itu lebih maju, hidupnya rapi, maju, bersih, daripada orang Islam hidupnya kumuh. Nah, hidupnya kumuh.
Kalau orang Kristen itu terpelajar, peradabannya maju, sedangkan orang Islam peradabannya tertinggal. Apa yang terjadi? Kalau dulu kita itu bangga menamai anak-anaknya dengan nama-nama bernuansa Islam, lah ternyata kemudian lebih bangga memakai nama-nama Barat. Karena apa? Biar dianggap terpelajar, biar dianggap maju. Pakaiannya juga berubah sudah. Bahkan termasuk khotib sholat Jumat dan khotib sholat Idul Fitri. Kalau nggak pakai jas terasa tidak afdol, kan begitu. Karena apa? Orang yang pakai jas itu adalah ada image, itulah orang terpelajar, orang yang intelek, kan begitu, ya kan? Memposisikan diri sebagai orang yang pengetahuannya lebih tinggi daripada jamaah yang dikhutbahi. Ya, kita nggak terasa itu. Oleh karena itu mengapa saya itu tidak mau waktu Idul Fitri, Idul Adha pakai jas. Yang pertama karena memang saya itu gerah. Oh, di lapangan panas-panas. Ya kan? Iya. Lah apakah saya nggak mau pakai jas? Mau. Kalau khutbah saya di Hong Kong, di Makau, ya kalau foto saya seperti di Eropa, waktu pengajian ya pakai jas. Karena apa? Waktu musim dingin. Kalau musim panas ngapain? Ya. Saya di Makau waktu khutbah Idul Adha, ya, bersama teman-teman Nakerwan. TKW sana nggak mau disebut TKW, Nakerwan, katanya lebih keren. Ya. Nah, kalau TKW kan seperti apa gitu, mereka punya istilah sendiri, ya, Nakerwan. Nah, juga ya di Hong Kong, saya nggak masalah pakai jas karena waktu musim dingin. Kalau musim panas enggak, saya nggak pakai. Di Indonesia saya pakai jas itu hanya 2 kali, ya, hanya 2 kali waktu itu, ya. Saya coba memang kira-kira gaya jas itu gerah apa enggak, ternyata gerah itu, dan itu pun dulu tahun 96 saya pakai jas, saya nggak pakai, ya, apalagi khutbah meskipun ada AC-nya saya pakai baju batik, lebih itu apa? Saya lebih menunjukkan keindonesiaan saya. Ya, jadi itu caranya ya. Kita di format seperti itu, cara berpikir kita. Nah, terus anak-anak dinamai apa? Bukan lagi nama-nama bernuansa Islam, tapi nama Barat. Di antaranya Helen. Helen itu apa artinya? Tahu istilah Helenisasi? Helenisasi itu pengyunanian pemikiran, budaya dan kepercayaan. Ya, Helenisasi. Ya. Terus ada yang namanya biar keren eklesia. Apa arti eklesia itu? Yaitu gereja. Elizabeth dulu pernah ya di tempat, ya di Jambi waktu itu, ya, ada proses pemurtatan. Terus kita coba kita itu kembalikan mereka Islam, itu kita undang satu persatu. Terus teman saya memanggil nama Elizabeth, pikiran dia Elizabeth itu masih muda cantik. Ternyata Nona Elizabeth datang, orangnya tua, sudah bongkok, klunu. Teman saya tertawa. Saya kira namanya Elizabeth itu masih muda, ternyata nenek-nenek katanya. Padahal nama aslinya ya nama itu nama Islam bagus dulu.
Ya, itulah yang terjadi. Ya, dari cara pemikiran sudah. Yang kemudian pada tahun 80 di zaman Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwira Negara, umat Islam terutama tokoh-tokoh Islam dihimbau untuk mengucapkan selamat Natal dan mau menghadiri undangan perayaan Natal. Sudah mulai. Sampai sekarang ada upaya memaksakan supaya umat Islam mengucapkan selamat Natal. Dan ternyata apa? Ada tokoh-tokoh agama Islam mengatakan, oh sekedar mengucapkan, yang penting tidak mengubah akidah, kan begitu. Padahal yang namanya ucapan punya konsekuensi hukum syariat dan akidah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, seperti ya sampai untuk mengucapkan atau agar umat Islam mau mengucapkan selamat Natal sampai mencopot ayat Al-Quran, mencomot ayat Al-Quran atau menukil ayat Al-Quran surat Maryam ayat 33 yang berbunyi wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dengan mengatakan ya, yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal itu nggak ngerti Al-Quran. Allah sendiri itu loh memberi ucapan selamat Natal kepada Nabi Isa. Buktinya di surat Maryam ayat 33 itu, selamat atas kelahiran Nabi Isa. Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan, kesejahteraan atas diriku di hari aku dilahirkan dan di hari aku dimatikan dan di hari aku dibangkitkan hidup lagi. Loh, kan ada ucapan selamat hari kelahiran Nabi Isa. Allah saja memberi ucapan selamat kelahiran Nabi Isa. Kok kita ndak mengharamkan? Katanya begitu. Nah, itu ya, mulai sudah kita digeret. Setelah itu kan di negara kita dalam struktur pemerintahan itu kan ada lembaga khusus yang membina ormas, ya, kegiatan-kegiatan yang berbau kebangsaan dan politik kemasyarakatan yang disebut dengan Bages Bangpol. Bages Bangpol dan juga dengan dari bagian dinas kesejahteraan dan dinas sosial biasanya kerjasama supaya aktivis-aktivis terutama yang remaja-remaja, pemuda-pemuda, ormas-ormas agama baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain, ayo dikumpulkan, berkenalan, dibuatkan family gathering. Ya, family gathering atau dialog sosial. Diajak kemana? Ayo disewa, booking hotel di sana, dana dari negara. Memang tujuannya bagus supaya saling mengenal. Tapi dari pihak Kristen ini dipakai alat untuk mengukur kecerdasan aktivis-aktivis Muslim, mengukur kemampuan sosial dan ekonomi aktivis-aktivis Muslim juga.
Dan kalau sudah kenalan, nah yang pertama kali kalau sudah berkumpul, yang diincar oleh mereka adalah aktivis-aktivis muslimah yang berjilbab. Ya. Aktivis-aktivis yang berjilbab didekati anak-anak gadis kita yang aktif di organisasi dakwah itu. Apakah yang di Muhammadiyah, di NU, atau ormas-ormas lain. Setelah didekati, sebagai contoh ke anak-anak kita yang wanita, yang berjilbab, wah ini calon penghuni surga. Dan gitu kan? Calon penghuni surga, cantik, solihah, tidak lepas dari sholat 5 waktu. Ini, dan pasti sebagai wanita soleha siap untuk dipoligami. Mulai angkat tangan ibu-ibu yang siap dipoligami, angkat tangan. Ayo, nggak ada yang mau. Nah, yang namanya anak gadis, ya, ayatnya kan jelas memang. Ya, ayatnya jelas. Surat apa itu? Ayat. Yang laki-laki mesti cepet itu jawabnya. Ya. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, ya, terhadap anak-anak yatim yang kamu asuh, maka nikahilah dari wanita-wanita yang kamu sukai, 2, 3, dan 4. Ya. Apabila kamu khawatir tidak bisa adil, cukup 1. Nah, kalau cukup 1 ibu-ibu seneng. Yang nggak disukai itu tadi masna wasulasa waruba. Lah kalau gadis sudah dikatakan berarti kamu siap dipoligami, ya marah. Lah kalau kamu nggak mau, marah, nggak mau, berarti kamu durhaka kepada Allah. Kalau kamu durhaka, bukan menjadi wanita solihah, percuma kamu sholat, masuk neraka karena menolak dipoligami, sama dengan menolak perintah Allah, masuk neraka. Kira-kira ibu bantahnya bagaimana? Ya kan? Lah ini yang dipakai oleh mereka, cara memurtadkan pertama kali. Akhirnya apa? Sudah muncul keraguan. Dengan marah muncul keraguan. Beda kalau di Kristen. Kalau di Kristen, di Matius kan disebutkan bahwa kalau sudah menikah, 2 jiwa yang sudah menikah itu menjadi satu, tidak bisa dipisahkan kecuali oleh maut. Jadi harus sehidup semati. Oleh karena itu yang benar itu ajaran Kristen, bukan ajaran Islam. Buktinya apa? Kalau ajaran Islam benar, kamu nerima untuk dipoligami. Buktinya kamu nggak mau. Enak caranya. Coba itu pemuda-pemuda Islam itu, kan gitu. Nah, ini terutama bagi pemuda-pemuda Islam yang belum nikah dan yang sudah menikah.
apalagi yang mu'alaf. Penampilannya juga harus keren gitu loh, meskipun nggak punya duit gitu ya. Lah kadang kita sholat itu ya apa adanya, sing penting niate sah, sing penting sholatnya sah. Tapi bagaimana ketika dia harus bertemu dengan Allah, pakaiannya seperti apa ya, mandi ataukah tidak ya, rambutnya disisir apa enggak, yang keren gitulah, tampilannya yang elegan gitu. Sebab banyak wanita-wanita kita sebenarnya lebih senang dinikahi oleh sesama Islam, sesama akidah. Terkadang penampilannya umat Islam kadang memalukan gitu loh. Nah, ini yang pertama caranya ya. Yang kedua, setelah mereka menunjukkan itu dengan mengatakan beda dengan Kristen hanya satu, nggak boleh poligami. Padahal di kitab suci mereka ada ayat berpoligami, bahkan itu dikatakan oleh Yesus. Ya, ada ayatnya. Hanya saja kalau yang Bible seperti King James Version, ayat poligami ini masih ada, tapi yang berbahasa Indonesia sudah dihilangkan. Yang berbahasa Yunani masih ada. Ya, nanti kalau kita mengkaji tentang masalah Injil nanti kami ungkapkan itu. Ya, ayat mana saja yang dibuang tapi bukti asalnya ada tentang poligami. Kalau kita poligami yang boleh berapa? 4. Kalau Kristen 100. Iya 100 betul. Ya. Kalau Nabi Sulaiman dikatakan istrinya 700, gundiknya 300, pas 1000. Nah, saya dulu beserta teman saya, Masyhur Abadi, dosen UIN Pamekasan, menerjemahkan buku Wycliffe of Pope, Kehidupan Sek Paus. Ya, saya kasih kata pengantar judulnya Kitab Suci Kristen Dilumuri Pornografi. Buku itu setelah terbit dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi dan Polda Jawa Timur. Dan itu beritanya dimuat 3 hari berturut-turut oleh koran Memorandum. Alhamdulillah. Ya, saya tidak membayar iklan, tiap hari itu berita hidup istilahnya ya. Jadi nggak sampai sebulan buku yang saya cetak 5.000 eksemplar habis dalam waktu kurang dari 2 pekan. Ya akhirnya ya saya dapat royalti banyak gitu. Sama seperti saya dapat royalti buku Dialog Santri Pendeta. Setiap buku itu ditaruh di rak toko buku Gramedia, itu tampaknya diangkut terus oleh pendeta-pendeta. Sampai sekarang cetak udah lebih dari 15 kali cetakan. Kalau yang misteri Natal ya saya bawa ke sini. Tadi mohon maaf saya bisa bawa 50 eksemplar saja, misteri Natal dan Ketuhanan Yesus. Itu sudah lebih dari 150.000 eksemplar sudah. Ya, banyak sudah. Nah, itu yang masalah poligami ya. Jadi caranya mereka begitu. Lah terus kepada laki-laki atau orang umum juga pada wanita, caranya bagaimana? 1,
Sekarang ini saat Natal kan orang-orang terutama dari kalangan, mohon maaf, dari kalangan NU diundang ke gereja untuk tampil grup ya, melantunkan sholawat kan, betul. Menurut kita ya, atau menurut orang NU yang diundang itu bangga, kita juga bangga. Kalau kita nggak sadar, bangga sekali. Wah, kita dikasih panggung untuk bersolawat kepada Nabi di gereja. Siapa nggak senang? Ya, kita bisa berdakwah di hadapan gereja, kan gitu toh, jemaat gereja. Senang kita, semangat, apalagi acara Natal. Tapi kita nggak tahu sebelum mengundang Jam'iyah tiba ya, yang melantunkan sholawat Nabi itu jemaat-jemaat gereja. Saya kalau nyebut jemaat berarti bukan Islam. Kalau jamaah Islam. Tapi Kementerian Agama ini sudah ngawur. Jamaah haji disebut jemaah haji, jadi pakai bahasa Ibrani bukan bahasa Arab. Jemaah Indonesia gitu ya, bukan jamaah. Sudah diubah sudah. Nah, sebelum mereka mengundang Jam'iyah tiba untuk bersolawat di panggung gereja Kristen itu, pendeta-pendeta itu sudah mendoktrin kepada jemaatnya. Cobalah orang Islam itu setiap hari berteriak-teriak memohon keselamatan Nabi Muhammad ya, dengan bersolawat. Arti solawat itu adalah memohon keselamatan, kesejahteraan Nabi Muhammad. Mengapa dimohonkan? Karena Nabi Muhammad itu tidak selamat, sehingga perlu dimohonkan keselamatan, kesejahteraannya. Dan itu pun memang ditegaskan oleh Al-Quran. Nabi Muhammad itu tidak bisa membawa ke jalan kebenaran, ke jalan keselamatan. Tidak bisa. Buktinya mana? Di Al-Quran surat Al-Fathu ayat 1 dan 2. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Yang artinya sesungguhnya kami, yakni Allah, membuka kemenangan kepadamu wahai Muhammad dengan kemenangan yang nyata, supaya Allah mengampuni dosa-dosamu baik yang dulu maupun yang akan datang. Ayat itu diterjemahkan supaya Allah mengampuni dosa-dosamu baik yang dulu maupun yang akan datang. Ya, yang membawa Al-Quran terjemah atau di aplikasi Al-Quran terjemahnya begitu apa enggak? Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Terus? Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Memberi ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu, yang dulu dan yang akan datang. Berarti Nabi Muhammad sering berdosa, sehingga membutuhkan ampunan berulang kali. Lah kalau Nabi Muhammad sering berdosa ya, membutuhkan ampunan berulang kali, berarti Nabi Muhammad itu tidak benar. Kalau tidak benar adalah salah. Kalau salah, untuk apa diikuti? Beda dengan Yesus. Pada Injil Yohanes pasal 16 ayat 14 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada yang sampai pada Tuhan Bapa di surga kecuali harus melalui aku. Berarti satu-satunya jalan keselamatan dan jalan kebenaran hidup adalah Yesus, bukan Nabi Muhammad. Itu cara memurtadkan. Lah, kita aja yang sudah belajar Al-Quran merasa kesulitan membantah, apalagi yang awam, yang nggak pernah ngaji. Ya, ini apalagi sekarang ya banyak cara-cara yang dilakukan mereka dengan cara-cara hipnotis dan lain-lain. Ya, dengan cara D3, dipacari, dihamili, dimurtadkan bagi gadis-gadis. Banyak kejadian. Tidak hanya sekarang, sejak dulu di Jakarta itu terutama kelompok Kristen Tiberias dengan pendetanya Pariaji itu, yang mengaku sudah berulang kali naik turun surga dan neraka. Itu Pariaji itu. Malah dulu tuh saya omongi teman-teman, udah Pariaji hadapkan dengan saya, pasti dia nanti lumpuh. Ternyata Pariaji juga enggan ketemu saya. Sama seperti Saifuddin Ibrahim. Padahal waktu itu Saifuddin Ibrahim itu sudah kita janjikan datang ke Surabaya, tiket pesawat ditanggung Abdullah Wasi'an Foundation. Mau dialog dikasih honor 25 juta. Benar itu. Tapi dia tetap aja gak berani ketemu. Ya, sementara itu dulu. Ada pertanyaan apa enggak ini? Oh ya. Ya. Monggo kalau ada yang bertanya. Iya. Saya pernah membaca ya di Google itu internet. Apakah itu juga termasuk jenis pemurtadan dari bangsa Yahudi? Karena bangsa Yahudi itu menjelaskan di situ mulai dari anak itu hamil, ibunya harus seperti ini, makanannya seperti ini, belajar ini untuk anaknya menjadi saintik atau apa-apa. Apakah itu juga termasuk pemurtadan mereka? Kemudian yang kedua, saya pernah menemukan salah satu profil dari salah satu ustadz. Beliau itu mempunyai komunitas namanya Muslim Jewish Community. Apakah itu perlu kita ikuti ilmunya atau tidak? Karena secara ini ilmunya memang bagus, secara dari Qurannya loh Ustaz. Cuma saya takutnya nanti kalau disisipi dan akhirnya kita dibelokkan sedikit itu, apakah itu bisa diambil ilmunya? Iya. Gini, yang pertama, kalau kita ini bergaul dengan masyarakat model apapun, kita ingat yang pertama, tujuan hidup kita dan tugas hidup kita apa di dunia ini. Ini bahwa tujuan hidup kita ini hanyalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Surat Ad-Dariyat ayat 56 sampai ayat 58. Dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, kita ini diberi amanah oleh Allah, yaitu menjadi khalifah. Khalifah itu memiliki dua pengertian. Yang pertama, kita sebagai manusia sebagai pengganti, ya, pengganti dari makhluk lain yang dulu diserai oleh Allah mengelola alam ini, tetapi mereka durhaka, maka mereka dibinasakan oleh Allah, yang kemudian amanah itu diserahkan ke kita untuk mengelola alam semesta sesuai dengan kehendak Allah. Pengertian yang kedua, khalifah itu adalah wakil Allah di bumi ini untuk menegakkan, mengeterapkan, mengaplikasikan ajaran-ajaran Allah. Nah, sebagai khalifah maka kita harus memiliki komponen. Apa komponennya? Yang pertama, nah itu kan tertulis pada surat Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 39. Di antara komponennya adalah satu,
senantiasa tidak suka dan tidak mau melakukan kerusakan, kekerasan, dan pertumpahan darah. Dan hendaknya senantiasa menampilkan diri sebagai hamba Allah yang maha suci. Kalau Allah itu maha suci, maka hamba Allah, maka sifat-sifatnya itu adalah suci. Tidak ada sifat-sifat hamba Allah itu adalah sifat kotor. Tidak boleh. Jangan sampai kemudian nama Allah itu dihujat oleh orang karena manusia yang menyembah Allah, yang menampilkan diri, di mana penampilan diri itu mengakibatkan nama Allah dihujat. Mohon maaf contohnya, kalau ada orang yang sangat jahat, maka orang mengumpat terhadap dia apa? Wancane pantes anaknya iblis, kan begitu kan? Karena mengikuti iblis, kan begitu. Maka sifat-sifatnya sama dengan mengarah seperti sifat iblis. Lah kalau kita ini sebagai hamba Allah, maka sifat dan karakter kita mengikuti sifatnya Allah. Hanya saja Allah itu maha, kita tidak. Ya. Allah maha mengetahui, maka kita harus berpengetahuan. Allah maha indah, maka kita juga harus indah, mengikuti sifat Allah. Allah maha baik, kita juga harus baik. Jadi kita menjaga nama baik Allah, nama suci Allah, kita jaga. Apakah itu sudah selesai? Belum. Maka di situ juga Allah menyatakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Nabi Adam diberi ilmu pengetahuan oleh Allah tentang nama dan sifat-sifat benda. Nah, setelah itu dikompetisikan antara makhluk junior, yaitu manusia, dengan makhluk seniornya, apakah itu malaikat dan jin. Diuji, dikompetisikan pengetahuannya. Ternyata Nabi Adam unggul pengetahuannya. Begitu pula kita, terutama ketika kita berkomunitas, ya, dengan berbagai kelompok, di antaranya kelompok-kelompok agama, di antaranya adalah kelompok Yahudi, maka hendaklah kita mengarah untuk lebih unggul pengetahuan kita. Kalau pengetahuan kita unggul, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sama seperti Nabi Adam. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Karena Nabi Adam terbukti unggul di dalam pengetahuannya, maka Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk sujud menghormati Adam, meskipun Adam makhluk junior. Kita juga begitu. Kita memang harus bergaul dengan siapapun untuk menunjukkan keunggulan dan kebenaran Islam. Harus itu kita bergaul dengan siapapun. Jangan hanya bergaul kepada sesama Islam. Yang namanya dakwah itu ada yang kita berdakwah kepada orang yang sudah berislam, dan ada berdakwah pada orang yang non-Islam. Harus bergaul kita, tapi catatannya kita harus unggul.
Nah, kalau kita unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka orang lain akan sujud menghormati, segan terhadap kita. Nah, terus kita berada di komunitas itu, terutama dengan komunitas Yahudi, karena kita ingin belajar menambah pengetahuan kita. Boleh, tapi hati-hati. Kita harus kritis dan mengkaji tidak hanya dalam lingkaran itu, tapi kaji juga pada ilmuwan-ilmuwan Muslim. Sebab apa? Banyak kandidat-kandidat doktor belajar Islam, belajar sejarah Islam ke negeri-negeri bukan Islam, dan dosen-dosennya itu bukan Muslim. Loh, kan nggak apa-apa mereka ilmuwan, mereka jujur. Mereka tidak jujur di balik label intelektual. Mohon maaf, sebagai contoh, sudah jam 11.04 ya. Sebagai contoh, ada seorang pakar hadis dan dia mampu membuat indeks hadis mulai Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ditambah Al-Muwatta'nya Imam Malik. Kitabnya per jilid tebalnya segini, per jilid. Itu ada 7 jilid. Hanya indeks hadis ya. Ya, indeksnya 7 jilid, tebal, jadi segini tebalnya bukunya. Nah, apakah pakar hadis ini seorang Muslim? Bukan. Dia orang blasteran antara Yahudi dengan orang Barat. Namanya Wensing. Muridnya Profesor Dr. Christian Senuk Hurgrunyo. Wensing ini mengaku Kristen, sebenarnya dia itu adalah Yahudi. Dan kitabnya ini dipakai oleh ulama-ulama hadis kita. Sebelum ada komputer aplikasi hadis sekarang ini, itu dipakai melacak hadis. Termasuk saya dulu begitu, sekarang enggak. Saya sudah ada Maktabah Syamilah. Sebelumnya saya pakai kitab itu. Meskipun ada kitab indeks hadis dari Lahore, malah lebih banyak, tapi ini dipakai. Nah, dari sinilah kita tahu bahkan Wensing pernah masuk ke Majma'ul Lugha Mesir, lembaga bahasa Arab di Mesir. Ini yang sangat otorite ini ya, Majma'ul Lugha ini, yang menerbitkan Mu'jamul Alfat ya, Mu'jam Alfat li kalimatil Quran, 2 jilid tebal-tebal segini ya. Lah, apa tujuannya Wensing menjadi pakar hadis padahal dia bukan Islam? Untuk apa? Sebagai contoh ya, 5 menit lagi ya, satu aja pertanyaan, nggak cukup ini. Sebagai contoh, Ali bin Abu Thalib sejak kecil hidup bersama Rasulullah, satu rumah ya, satu rumah. Sampai Ali bin Abu Thalib termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam, bahkan menjadi menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, sejak kecil hidup satu rumah dengan Rasulullah, termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk, dan dia adalah menantu Rasulullah, suami Fatimah Az-Zahra. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib dibandingkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang hanya bertemu Rasulullah paling lama 2 tahun di akhir hayat, di bagian akhir hayat Rasulullah. Mengapa Abu Hurairah bisa meriwayatkan ribuan hadis, sedangkan Ali bin Abu Thalib tidak lebih dari puluhan hadis?
Nah, berarti Abu Hurairah apa? Pembohong kalau gitu. Kok bisa meriwayatkan ribuan hadis? Itu cara masuk mereka. Padahal hadis-hadis tentang akidah Islam mayoritas diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah digugat kesohihan hadisnya, berarti kita merombak total akidah Islam yang kita yakini. Wah, kita ngeri kalau itu ya. Sementara itu dulu ya. Lain kali aja. Terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.